Ya, selamat datang di modul perkuliahan pemrograman sistem. Pada modul ini merupakan lanjutan dari modul file systems dan mounts. Nah, jadi pada modul ini kita akan melakukan praktikal, ya, bagaimana kalian melakukan mounting terhadap suatu file system. Ya, jadi mounting ini jangan kalian hanya analogikan sebagai memounting suatu device, ya, atau device storage. Kita bisa mounting sebuah RAM nanti juga kita bisa memounting dari network yang ada untuk kita melakukan pemasangan storage tersebut ke dalam sistem kita. Oke, saya coba mulai ya. Jadi modul ini kalian bisa persiapkan ya device kalian ya di VirtualBox dan Qt kalian agar kita bisa coba sama-sama bagaimana kita melakukan mounting dan bagaimana prinsip kerja dari mounting tersebut. Sebelumnya saya coba menjelaskan beberapa hal di sini. Ya, jadi untuk melakukan mounting sebuah file system, ya, jadi sebuah storage itu pasti biasanya kita melakukan formatting terlebih dahulu. Ketika kita setelah membeli hard disk atau membeli storage, kita pasti memasangkan file system terlebih dahulu, baik itu misalnya NTFS ataupun dalam bentuk ext, pasti kita membutuhkan yang namanya file system. Itulah kenapa misalnya kita membeli hard disk misalnya 2 TB yang usable-nya hanya misalnya 1,8 tera atau 1,6 tera. Dan itu bukan hilang, tapi digunakan oleh file system untuk membuat indexing ya di dalam file system tersebut. Jadi mengoccupy blok-blok tersebut untuk melakukan indexing. Jadi sebenarnya benar size-nya adalah 2 tera. Tapi untuk dapat melakukan indexing di dalam file system itu kita membutuhkan space. Nah, jadi makanya biasanya kita membeli suatu storage dan kita pakai dan instalasi file system di dalam sana biasanya memiliki size yang berkurang. Berkurang itu dalam artian sebagian kita gunakan untuk sistem atau index yang kita butuhkan. Ya, di sini kalau kita lihat cara melakukan mounting itu cukup mudah ya. Jadi mounting terus dev itu adalah device kita, terbaca sebagai apa? Ya, di sini misalnya HDA2 terus USR itu adalah folder yang kita tujukan atau tempat kita ingin melihat pemasangannya ada di mana ya. Dan kita bisa melakukan umount tadi ya. Jadi melakukan umount artinya melepaskan ya. Dan ini beberapa file system yang ada di Linux. Ada ext2, ext3 dan ext4. Masing-masing itu punya ciri khas atau masing-masing punya behavior ya. Jadi misalnya ada beberapa file system yang maksimum filenya itu ada misalnya berapa gigabyte. Jadi file system ini ada beberapa dukungan yang diberikan ya agar kita bisa membaca file yang lebih besar lagi. Ya, jadi secara praktikal kita menggunakan command yang namanya mount ya, dan melakukan pelepasan dari device tersebut dengan umount. Oke, kita coba sekarang ya. Oke, ini adalah beberapa contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Sebelumnya kalian coba persiapkan terlebih dahulu ya. Kita coba untuk melakukan cd ya. Kita coba untuk kita ls ya. Pastikan kalian memiliki folder mnt ya, atau kalian bisa mkdir mnt di sini untuk meng-create mounting ya, untuk melakukan create mounting folder tempat kita melakukan mounting. Dan juga pastikan kalian menjadi root terlebih dahulu ya, karena kalau masih menggunakan user itu privilege-nya sangat tidak memungkinkan ya. Jadi kalian sudo dulu ya. Oke. Nah, saya coba masuk ke dalam home root saya dan saya pastikan bahwa di sana ada folder di sini ya, mnt. Jadi di dalam root folder kalian itu ada mnt ya. Oke, yang kita lakukan di sini, jadi kalau kita ls la ya, ada mnt di sini, kita lakukan
Pertama kita mau lihat di dalam device kita itu ada storage apa saja ya. Walaupun ini sebuah virtualisasi, OS-nya tetap menganggap atau Ubuntu-nya tetap menganggap di dalam situ ada storage ya. Kita bisa lihat menggunakan fdisk -l. Ya. Kalau kita lihat ada di sini yang dianggap sebagai devloop ya 97 MB. Terus ada devloop 1 97 MB juga. Terus ada devsda ya. Inilah yang biasanya digunakan SDA, SDB, SDC itu adalah konsensus yang digunakan di dalam Unix biasanya. Dia merepresentasikan device kita. Ya. Di sini dengan size sebesar 50 GB ya di tempat saya. Sektornya 512 byte. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada start blocknya sama end blocknya. Ya. Terus di sini ada dua partisi. Ya, yang pertama adalah untuk BIOS atau boot, dan partisi berikutnya adalah partisi datanya, ya Linux file system. Ya, jadi kita bisa melihat secara praktikal seperti ini. Dia ada di devsda. Ya. Terus ada SDA1 dan SDA2. Ya. SDA1-nya itu ya ini kayak ada potongan storage-nya lalu dibagi. Ya. Sebagian untuk boot, bagian depan yang kecil untuk boot, yang sisanya untuk file. Ya. Atau kalian bisa lihat dengan cara df-h. Ya. Untuk melihat disk yang atau yang dianggap sebagai storage atau block device. Di sini devsda2 ya. Terpakainya 12 GB dan size-nya adalah 51 GB. Kalau ini kan kita lihat benar-benar device-nya yang dipartisi ke devsda1 dan devsda2. Kalau ini kita ngelihat yang bisa dibaca oleh si Ubuntu-nya ya. Jadi sekitar 51 GB. Jadi 51 GB itu yang ini, devsda2. Sekarang kita coba lihat ke dalam folder dev. Ya. Ya, kalau kita lihat di dalam folder dev, di sini ada dev SDA1, ada SDA2. Jadi benar-benar direpresentasikan ke dalam suatu file seperti yang sudah ada di teori, bahwa setiap partisi itu akan direpresentasikan, bahkan device tersebut akan direpresentasikan di dalam suatu file yang ada di dalam /dev. Partisinya direpresentasikan SDA1 dan SDA2. Kalau kita lihat ls-l, kalau kita lihat SDA, ya. SDA kalau kita lihat dia sebagai block device. SDA1 juga block device, SDA2 juga block device. Ya, kelihatan dari representasi filenya di sini. Ya, jadi kita kembali lagi mungkin yang ke awal kemarin ya. Jadi universality of I/O ya. Jadi dia mau itu sebuah device, mau itu dia sebuah karakter device atau block device, dia direpresentasikan di dalam bentuk file. Ya, jadi dia hanya bentuk representasi ya, bukan sebenarnya itu adalah suatu file tapi direpresentasikan. Sama seperti kita melakukan suatu proses, direpresentasikan proses itu di dalam /proc dengan PID tertentu. Oke, sekarang kita coba ya melakukan mounting ya devsda1 misalnya ke dalam /mnt ya. Kalau kita lihat ya, saya coba ke home dulu. Terus kita lihat tadi kan di fdisk -l ya. Kita punya SDA1 dan SDA2. Nah, kita belum pernah melihat di dalamnya ini ada apa ya. Di dalam BIOS boot itu ada apa, di dalam partisi BIOS boot ada apa. Kita bisa melakukan dengan cara kita coba di sini melakukan mounting ya. Sini kita coba melakukan dev SDA1 ke dalam MNT. Oke, berarti kita nggak bisa langsung ke SDA1 ya, karena file sistemnya kita tidak mendefine file sistemnya di sana. Kita coba ke SDA2. Nah, SDA2 itu apa?
SDA2 dia tahu bahwa ini adalah Linux file system. Jadi si boot ini dia nggak bisa buka karena dia tidak tahu file sistemnya apa. Ya. Nah, yang di SDA2 di sini, ya, setelah kita melakukan mount dev SDA2 ke dalam folder MNT, jadi kalau saya kembali ke dalam folder MNT, di sini cd MNT, kita lihat dalamnya itu adalah harddisk kita. Ini adalah harddisk yang saya miliki, atau isinya adalah partisi dev SDA2. Tuh ya, jadi kita memasangkan di sini, bukan melakukan copy ya. Jadi memasangkan, kita bisa mengakses, kita bisa membaca di dalam sana. Kita lihat CD home user misalnya yang kita sering pakai, di dalamnya ada sysproc di dalam sana. Namun kita hanya memasangkan saja ke dalam /mnt ya. Nah, kita tidak mengcopy file tersebut ke dalam /mnt, enggak, tapi kita bisa mengakses ke dalam /mnt tersebut. Kalau kita kembali lagi, lalu kita coba lakukan yang namanya umount misalnya /mnt, artinya kita lepas. Kalau kita masuk ke dalam folder mnt, maka sudah tidak ada file-file yang tadi. Jadi seakan-akan bahwa file tersebut ada di dalam folder saya. Kan pasti orang berpikiran kalau ada di dalam folder saya itu filenya ya ada di situ atau di copy di situ. Padahal ini tidak. Ya, hanya melakukan binding dari folder /mnt ke dalam dev SDA2 ya. Jadi itu practicality dari si mount ini. Oke, jadi kalau kita melakukan ini kira-kira bisa nggak? Mount dev SDA1 mnt t xt3. Tadi kan sebelumnya kita coba tidak define file sistemnya. Sekarang kita coba define ya. Berarti file sistemnya bukan juga ext3 di sini. Ya, jadi dia punya file system tersendiri karena memang digunakan untuk melakukan booting pada saat awal komputer ini berjalan. Oke, berikutnya kita akan coba lihat ya. Selain kita bisa melakukan mounting dari sebuah storage device, kita akan coba di sini ya. Kita melakukan mounting dari sebuah RAM ya. RAM-nya siapa? RAM komputer yang ada di sini ya, dengan jumlah sekitar 8 GB RAM-nya, base memory-nya. Jadi kita akan melakukan mounting dengan RAM. Bayangkan, kalian akan memiliki storage, tapi storage tersebut berasal dari block device tersebut berasal dari RAM. Bisa dibayangkan kecepatannya seperti apa? Itu bahkan mungkin jauh lebih cepat dibandingkan dengan SSD. Seperti kita tahu bahwa storage merupakan bottleneck di dalam suatu sistem. Ya, mau pakai SSD, mau pakai itu NVMe yang paling cepat, tetap bahwa bottleneck di dalam sebuah sistem itu adalah di block device-nya, yaitu storage ya. Storage dalam bentuk hard disk, NVMe atau SSD. Tapi kalau kita gunakan RAM kita sebagian yang kita analogikan dia sebagai storage, kita akan mendapatkan kecepatan yang sangat cepat ya. Seperti kita tahu bahwa ketika kita menjalankan sebuah aplikasi, prosesor kita akan menyimpan data-data strukturnya di dalam RAM tersebut. Nah, di sini kita mau coba untuk mengendalikan RAM, tapi dia kita analogikan sebagai storage. Kita menyimpan file kita di dalam RAM tersebut. Namun ada konsekuensinya. Seperti kita tahu bahwa RAM itu adalah, kita tidak bisa menyimpan selama-lamanya di dalam RAM. Ketika semikonduktornya tidak dialiri listrik, otomatis data yang ada di dalam RAM itu juga ikut hilang. Ya, jadi bukannya datanya dihapus, tapi memang kinerja RAM itu adalah tempat menaruh data sementara ya bagi sebuah prosesor untuk melakukan eksekusi program. Namun di sini kita bisa menggunakan RAM ini sebagai storage sementara untuk bisa kita utilisasi melakukan I/O ya. Caranya yaitu kita bisa melakukan yang namanya ya di sini mount tmpfs di sini
ya, min O RW ya. Coba kita lakukan ini. Jadi kalau kita lakukan ini MNT ya. Nah, kalau kita lakukan ini berarti kita menyimpan ini di dalam RAM ya, di dalam RAM kita. Akan hilang filenya nanti ketika komputer ini di restart atau di restart ya. Karena kan kita tahu bahwa RAM itu volatile. Kalau kita lihat di sini kan ya, ini ada MNT nih ya, dengan size 3,9 GB. Padahal saya tidak melakukan inisialisasi 39 GB. Kalau kita lihat di dalam teorinya dibilang ya, by default ya, kita ketika tidak mendefine size-nya, mount akan mengalokasikan setengah dari total RAM kita. Ya, jadi di sini yang kita pakai adalah sekitar 3,9 GB. Oke, sekarang kita umount. Jadi sangat berguna ketika kita membutuhkan I/O yang sangat cepat ya. Di sini kalian bisa mengutilisasi storage RAM ini untuk I/O yang sangat cepat, walaupun kita tidak bisa menyimpan file tersebut selama-lamanya di dalam sana. Kita umount lagi MNT. Oke, kita coba umount /MNT. Oke. Nah, kalau kita mount lagi, kira-kira filenya masih ada nggak? Filenya udah hilang karena kan kita hanya menyimpan file tersebut sementara. Oke, kita cd lagi dan kita umount /MNT. Oke, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengutilisasi RAM sebagai suatu storage sementara ya. Berikutnya kita bisa, mungkin kalian pernah punya yang namanya .iso ya, atau beberapa packaging file. Nah, kita bisa melakukan mounting terhadap ISO image, misalnya suatu ISO image ya, image dari suatu disk, seperti kita menggunakan hard disk dari VirtualBox ini kan, itu sebenarnya isinya adalah image. Di dalam image itu ada partisi-partisi, ada boot partitionnya, ada Linux file systemnya gitu. Jadi ada, kalau kita lihat fdisk -l sini, di sini partisinya adalah dev SDA1 dan dev SDA2. Partisi pertama yang cukup kecil sekitar 1 MB dan partisi kedua yang 51,5 GB. Kita bisa lihat ya, image tersebut bentuknya kayak gimana sih? Kalau kita lihat di sini, bentuknya adalah kita lihat di dalam VirtualBox kita. Ya, di sini OVA disk VDI. Ya, di sini kalau kita lihat, ini adalah virtual image yang kita miliki. Ya. Jadi dia tempatnya ada di C users home VirtualBox ya, disimpan dengan besaran 51,53 GB untuk alokasinya, tapi actual size-nya yang sekarang terpakai sekitar 29,89 GB ya. Jadi OVA yang kalian load itu sebenarnya sudah bentuknya ada image-nya di dalamnya. Kalau di dalam VirtualBox namanya VDI, ada juga image namanya IMG, ada juga image juga namanya ISO ya. Jadi sebenarnya di dalam situ sudah dirangkai partisi-partisi dari sistem kita ya. Jadi kalian juga bisa tiba-tiba bawa suatu image tersebut di load di dalam sebuah virtual machine, lalu kalian bisa load dan kalian jalankan di sana. Itu practicality-nya di situ. Jadi ketika mengcopy suatu aplikasi dan beberapa dependensinya, sekarang mungkin sudah ada yang namanya Docker ya, tapi kita juga bisa menggunakan image disk ini. Image disk itu artinya virtualisasi sebuah disk tapi di dalam sebuah image. Image ini bukan gambar ya, tapi image suatu berkas gitu ya. Jadi sebenarnya
dev SDA1, dev SDA2 itu sebenarnya masuk ke dalam image ini ya, VDI ini. Jadi bentuknya adalah suatu file. Ya, jadi kalau kita lihat ya di dalam sini ya, ini adalah image file kita ya, image file dari OVA yang kita gunakan sekarang ini gitu. Jadi di dalam file ini ada dua partisi, yaitu partisi SDA1 dan SDA2 ya. Memang ini adalah Linux ya, karena saya menggunakan VirtualBox untuk menjalankan file system atau OS yang ada di dalam dev SDA1 dan SDA2 ya. OS-nya sebenarnya ada di SDA2, SDA1 hanya digunakan untuk melakukan boot. Tapi ketika saya kopikan ini ke dalam, saya berikan ke kalian, kalian bisa load Linux yang sama seperti yang saya miliki. Makanya di awal perkuliahan saya mendistribusikan OVA ini lengkap dengan VDI image di dalamnya yang merepresentasikan disk yang sama dengan yang saya miliki sekarang. Jadi seakan-akan saya punya disk, tapi di dalam sebuah file di sini. Jadi kita representasikan blok device tersebut di dalam sebuah file dengan size sekitar 31 GB. Memang yang dialokasikan sebesar 50 GB, tapi yang terpakai di sini baru sekitar 30 GB. Ya, seperti yang sudah ditunjukkan properties di sini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi yang kita akses ke dalam sini sebenarnya adalah suatu image file. Ya, bukan real hard disk. Real hard disknya itu ya yang saya pakai di dalam komputer base system Windows saya sekarang ini. Tapi di sini direpresentasikan dalam bentuk suatu file. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kita membuat suatu representasi disk di dalam suatu file image ya, atau suatu file berkas. Oke, saya coba ke home dulu. Sekarang kita coba ya melakukan mounting samfile.img di sini. Nah, sebelum itu saya harus melakukan creation terlebih dahulu. Samfile ini isinya apa? Gitu. Kita bisa melakukan seperti ini. Pertama kita lakukan dd seperti kita sudah pernah coba, dd di bagian buffer ya. Buffer itu kan melakukan copy. Di sini juga kita sebenarnya melakukan meng-create block ya. Kita coba meng-create blok sebesar 20 mega. Di sini kita ambil dari source-nya dev0 atau dev0, lalu outputnya ke dalam suatu file. Saya coba buat 200 mega di sini. Jadi kita dari dev0 terus ke samfile.img 1 mega, terus kita found 200. Oke, kita enter. Oke, sekarang kita punya di sini sebuah samfile.img dengan size sekitar 200 MB ya, dengan size 200 MB. Itu adalah mengalokasikan. Jadi mengalokasikan blok device yang ada di tempat saya. Dan saya harus define terlebih dahulu ya. Dalam bentuk jadi dia harus saya define bahwa ini file sistemnya adalah ext3. Ya, jadi saya define dulu bahwa image atau berkas ini adalah ext3. Oke, nah berikutnya karena saya udah punya di sini ya. Jadi samfile.img ini sebenarnya sama dengan apa yang saya miliki di dalam VDI ini ya. Jadi sebenarnya sifatnya hampir sama. Jadi saya memiliki ini yang sedang menjalankan suatu Linux, dan Linux ini memiliki samfile img lagi yang merupakan berkas dari suatu disk lagi gitu. Jadi dia kayak bertingkat gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jadi yang ini adalah file representasi disk untuk sistem yang berjalan di sini, dan ini adalah representasi dari disk juga ya, yang sudah kita create dengan ext3 file sistemnya. Oke, di sini saya sekarang akan melakukan mounting ke dalam folder mount saya. Oke, saya coba melakukan mounting di sini.
Oke, saya masuk ke dalam /mnt. Lalu saya di sini ada folder lost and found untuk partisi baru. Saya coba buat vi ari.txt. Ya, Ari was here misalnya. Terus kita coba save, ya. Terus saya buat folder atau jejak yang lain lagi, folder. Ya. Nah, jadi di sini saya punya file berkas ari.txt dan folder aw. Yang sebenarnya itu dimasukkan, atau saya menuliskan ini itu sebenarnya masuk bukan ke dalam hard disk yang saya jalani sekarang, atau hard disk dari komputer Linux ini, tapi dia akan masuk. MNT ini kan di binding, kalau kita lihat di fminha, ya, MNT ini di binding ke dalam 200 mega dari samfile.img tadi, ya. Jadi 200 mega itu dianggap sebagai file size-nya. Tadi kan kita meng-create DD dengan loop sebesar 200 dengan block size sebesar 1 MB. Ya, jadi dia punya sekitar 200 MB, seperti yang saya bilang bahwa ketika diinisialisasi file system pasti file size kita akan berkurang karena digunakan untuk inode table-nya, untuk indexing-nya. Jadi yang tadinya 200 MB jadi cuman sekitar 100 bahkan 179 mega di sini yang bisa digunakan, ya. Nah, sebenarnya di situ di save-nya atau file yang saya buat itu ditaruhnya di dalam samfile.img ini, ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya samfile.img ini itu tempat saya meletakkan file tadi, folder ari, dan satu lagi tadi ari.txt. Jadi kalau kita lihat di mnt, kita buka ini, sebenarnya ini yang kita buka adalah samfile.img. Jadi kalau sebelumnya kan kalian melakukan mounting terus dari sebuah hard disk storage real. Nah, di sini storage-nya itu storage yang kita buat di dalam suatu berkas, gitu, dengan satu partisi yang isinya adalah ari.txt. Terus di sini ada folder aw, ya. Jadi ini adalah partisi yang saya tulis, ya. Saya tulis di dalam folder mnt. Ketika saya sudah selesai, ya, saya bisa melakukan unload atau kita lepas dengan cara umount /mnt. Oke, sorry, target is busy, kita harus keluar folder dulu. Nah, dia melakukan umount, ya, atau kita lepas. Otomatis saya tidak punya akses lagi ke dalam sana, ya, ke dalam, kalau saya ke dalam folder mnt udah hanya menjadi suatu folder biasa yang tidak bisa mengakses ke dalam samfile.img tadi. Namun apakah file saya tersimpan di dalam sana? File saya tetap ada di dalam sana karena saya kan sudah menuliskan, saya sudah melakukan write ke dalam samfile.img tadi, ya. Sekarang kita coba load ulang, ya. Kita coba load ulang. Ya. Oke, saya coba masuk ke folder home dulu. Oke, kita masuk ke dalam mnt tadi. Nah, file saya masih eksis, ya. Jadi sebenarnya di save-nya di mana? Bukan di dalam mnt, ingat. MNT ini hanya sebuah tempat untuk memasangkan atau mengklopkan saja. Sebenarnya yang tempat kita nge-save itu adalah di samfile.img tadi. Seperti saya menuliskan sesuatu yang ada di dalam sini, ya, misalnya di dalam CD home saya di sini, ketika saya menuliskan txt, di sini sebenarnya saya menuliskan itu ke dalam VDI image yang ada di dalam sini. Jadi analoginya seperti itu. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa kalian coba cerna dan pahami, ya. Jadi karena di sini yang bisa kita mount itu tidak hanya storage real saja, tapi suatu file, bahkan nanti kita bisa mengakses suatu network, RAM juga bisa kita coba tadi untuk melakukan mounting juga. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya,
kita juga bisa melakukan mounting terhadap directory yang lain atau melakukan binding. Jadi kata kuncinya itu bukan kita melakukan copy paste file ke dalam tempat kita, tapi kita memasangkan file ke dalam tempat kita. Ya. Jadi kalau kita melakukan binding dari folder yang lain ke dalam folder kita, ya kita melakukan binding saja, kayak kita memasangkan saja, bukan melakukan copy file tersebut atau copy block tersebut. Ya. Dan kita juga bisa melakukan mounting terhadap suatu network. Jadi misalkan kita punya storage di IP address sekian, ya. Jadi misalnya kalian juga mungkin kalau punya Xavier, ya, di dalam sedang di kampus atau berada di kampus, kalian bisa melakukan mounting di Xavier kalian ke dalam Linux kalian atau ke dalam device kalian, ya. Itu sangat bisa dilakukan ketika kita menggunakan mounting. Jadi di sini mounting itu lebih kepada pemasangan, bukan melakukan pengkopian file ke dalam folder yang lain. Kita tidak melakukan hal itu dengan mount. Kita hanya melakukan mounting dan mengakses ke dalam device tersebut. Di sini bisa dilakukan imount, IP address, home, terus di sini misalnya kita menggunakan NFS protokol, ya, yaitu Network File System Protocol yang kita gunakan untuk mengakses ke dalam folder yang lain atau folder di antara dua host yang berbeda, ya. Ya, seperti kita tahu bahwa untuk kita bisa berkomunikasi dengan host yang lain, kita membutuhkan yang namanya IP address di sini. Jadi ketika kita ingin melakukan mounting terhadap network, kita harus lampirkan IP address-nya di sana. Ya, di sini juga Samba, ya, atau Windows, kita juga bisa melakukan tersebut dengan menggunakan Windows. Jadi sangat general sekali dan sangat biasa digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan pengaksesan sistem menggunakan mounting. Oke, ya, jadi saya coba wrap up bahwa mount ini atau block device ini bisa kita akses, baik itu sebuah file, baik itu sebuah hardware storage, atau itu dalam bentuk packaging dalam suatu file, ya, atau suatu berkas seperti yang kita lakukan di samfile.img. Jadi jika kita punya berkas dan berkas tersebut adalah representasi dari sebuah disk, kita bisa melakukan mounting, ya. Namun memang harus di-define terlebih dahulu file tersebut berupa misalnya ext3 atau berupa file system yang ada. Karena dengan file system itu baru kita bisa mengakses ke dalam disk tersebut. Kalau tidak ada file system, kita tidak bisa memiliki pointer dan kita tidak bisa menunjuk block device yang tepat. Oke, mudah-mudahan materi dan praktikal ini bisa berguna bagi kalian dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya.